Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada mata kuliah menggambar dasar. Oke, untuk sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Elida Kristinsari, SDS MPD. Biasa dipanggil Ibu Elida. Ibu akan menjelaskan mengenai menggambar dasar sebanyak 3 SKS ya. Dan jadwal pertemuan seperti jadwal yang telah ditentukan. Oke. Ibu akan perkenalkan, Ibu berasal dari Bandung. Pendidikan S1 Ibu di Desain Produk Institut Teknologi Nasional yang berada di Bandung dan melanjutkan S2 di Pendidikan Seni Rupa UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Bandung. Ya, cukup sekian ya perkenalan dari Ibu. Untuk selanjutnya kita bisa saling mengenal dalam perkuliahan ini bersama saudara-saudari sekalian. Baik, selanjutnya kita akan share untuk mata kuliah menggambar dasar. Prodi atau program studi desain komunikasi visual, ada salah satu mata kuliahnya yaitu mata kuliah menggambar dasar. Dengan dosennya adalah saya sendiri, Elida Kristinsari, SDS MPD. Oke, kita akan mulai dengan pengertian menggambar. Gambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan barang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Definisi menggambar tidak lagi meniru yang sudah ada, tapi jauh menjadi lebih lengkap dalam makna pelaksanaannya. Yaitu menggambar tidak selalu meniru sesuatu yang sudah ada dan boleh menciptakan sesuatu yang baru dengan ide muncul dari pemikiran. Ini pendapat menurut MS Gumelar. Jadi dalam menggambar ini, saudara-saudari sekalian mengenal bentuk-bentuk yang ada di sekitar dengan melihat, kemudian menerapkannya itu pada gambar yang kalian buat. Gambar ini bisa berasal dari tumbuhan, binatang, orang, dan banyak objek yang lainnya. Kemudian dalam penerapannya, gambar juga bisa merupakan hasil imajinasi. Imajinasi yang kalian pikirkan, ide-ide kreatif yang ada di pikiran kalian, itu dituangkan dalam media yang kalian pada umumnya kenal adalah seperti media kertas, kemudian media kayu, atau media patung, itu banyak ya yang bisa digunakan untuk menuangkan imajinasi. Termasuk media juga bisa berbagai hal bisa kalian pilih. Oke, selanjutnya mengenai unsur-unsur visual. Unsur-unsur visual ini merupakan dasar dari visual atau yang kita lihat ya, visual. Dimulai dari titik. Titik ini adalah yang paling dasar. Jika dikembangkan menjadi garis dan bentuk, garis dan bidang. Kemudian garis. Garis di sini merupakan barisan titik yang memanjang. Menurut wujudnya, garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis semu. Unsur visual selanjutnya yaitu bidang. Terbentuk karena hubungan beberapa garis. Menurut dimensinya, bidang
dibagi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, berikutnya adalah ruang. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif, sedangkan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Untuk ruang ini, ruang, bidang, garis, dan titik dalam penerapan menggambar itu saling berkaitan karena akan mewujudkan satu objek baru. Selanjutnya adalah mengenai teknik menggambar. Teknik menggambar ini perlu sekali karena pada saat kita menggambar agar kita memahami seperti apa itu teknik menggambar. Teknik menggambar dimulai dari garis ya. Untuk garis itu ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, atau garis persilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, maupun garis gelombang. Menggambar tekniknya adalah teknik linear, ya, garis. Menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun lengkung dan garis lainnya. Jadi teknik menggambar yang pertama adalah teknik linear. Ya. Selanjutnya adalah teknik blok. Ini yang dimaksud adalah menggambar dengan cara memenuhi warna ke benda yang akan dijadikan model atau subjek. Ini contoh yang dapat kita lihat di sini adalah penggunaan warna dasar kertas putih dengan penggunaan media tinta yang dipakai bisa berupa tinta yang digunakan dengan mewarnai dengan sistem blok, atau juga bisa menggunakan media lainnya ya dengan teknik blok ini. Selanjutnya adalah teknik arsir. Menggambar dalam menentukan gelap terang dengan garis-garis menyilang atau sejajar sehingga tampak 3 dimensi. Nah, pada gambar di samping ini kita dapat melihat ya, ini ada bentuk kursi maupun meja. Di sini untuk mewujudkan bentuknya digunakannya adalah teknik arsir. Sehingga teknik arsir ini membentuk satu bendanya terlihat 3 dimensi. Untuk warna, untuk penggunaan tekniknya itu akan kita pelajari berikutnya. Tapi untuk secara umum kalian mulai memahami teknik arsir ini gambar seperti gambar terlampir. Selanjutnya untuk penggunaan pensilnya, kepekatan arsiran dapat diperoleh dengan jumlah tarikan garis. Garis banyak, padat dengan jenis pensil, lunak, atau warna. Tekniknya teknik Dussel, menggambar dalam menentukan terang dengan cara menggunakan pensil dan kertas. Kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk, sehingga arah goresan tidak kelihatan. Untuk teknik Dussel ini memang teknik yang lebih, kemampuannya lebih setelah yang lebih mahir ya tingkatannya. Diusahakan ketika menggambar itu kita mengetahui teknik dasar terlebih dahulu. Jika dasarnya kita sudah memahami tentang bagaimana menggambar membentuk 2 dimensi, 3 dimensi, arsiran, maka dapat menggunakan teknik berikutnya yaitu teknik Dussel ini. Selanjutnya yang lainnya adalah teknik pointillis. Seperti namanya yaitu pointillis. Point itu adalah titik-titik. Jadi dari titik-titik ini yang seperti kita lihat ada gambar yang terlampir. Dari titik-titik itu membentuk satu komposisi bentuk yang menarik ya. Di sini seperti terlihat ada bentuk bunga mawar. Dari titik-titik yang padat itu dan yang titik-titik yang ada jaraknya, itu akan menunjukkan adanya ruang, adanya pencahayaan sehingga terlihat menarik.
Menggambar dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena dengan dititik-titikkan untuk tekniknya. Selanjutnya adalah teknik akuarel. Akuarel ini menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Untuk warna yang dipilih, akuarel ini bisa menggunakan warna hitam putih perpaduannya atau teknik dengan warna seperti gambar di bawahnya menggunakan warna. Teknik dengan akuarel ini cukup menarik. Kalian juga bisa mengeksplorasi lagi kemampuannya. Selanjutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat ini menggambar menggunakan bahan cat poster. Untuk yang sebelumnya adalah teknik akuarel dengan cat air yang tipis, menghasilkan transparan. Sedangkan teknik plakat ini menggambar dengan menggunakan bahan cat poster dengan sapuan warna yang tebal. Sehingga jadi ada perbedaan ya. Hasilnya tampak pekat dan menutup. Oke, itu sekian sharing tentang menggambar dasar untuk pertemuan satu ini. Nanti selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas maupun kuis dan materi yang berupa PowerPoint, kemudian untuk video dan lecture note itu ada di Adlink. Nanti kalian bisa mengaksesnya untuk lebih mempelajari, lebih mengerti tentang materi yang disampaikan. Sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai menggambar dasar. Untuk selanjutnya, kalian dapat melanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.